Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang tugas manusia. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan firman Tuhan. Di pagi hari ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai sumber kehidupan kami. Berkati dan tuntun kami selalu Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi ini nama madok nasida. Lahoma hamu tuliat portibion. Jami tahun hamuma berita nauli tunasa na tinopak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, pada akhirnya di ujung perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya, Yesus mengutus mereka untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik kepada segala makhluk. Dalam Matius dikatakan ke seluruh dunia atau kepada semua orang yang ada di dunia ini. Dalam Markus dikatakan ke segala makhluk yang diciptakan Tuhan. Berarti tidak hanya dalam batasan manusia. Artinya bahwa manusia itu tidak hidup untuk dirinya sendiri. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, dia harus memiliki manfaat yang baik, dampak yang positif kepada seluruh ciptaan. Mungkin ini sebuah kritikan besar kepada orang-orang yang berbicara mengasihi sesama, mengasihi manusia, tapi sebenarnya merusak bumi untuk mengasihi sesama. Kasih itu tidak hanya sebatas kepada manusia. Untuk apa jika kita tidak mengasihi, tidak menghargai ciptaan yang lain? Bapak Ibu saudara terkasih, demikianlah akhirnya manusia memahami tujuan hidup yang paling utama adalah memberitakan Injil dengan berbagai cara. Tidak ada istilah hidupku tidak berguna, hidupku tidak bermanfaat. Mungkin itu tergantung kepada atau dipengaruhi oleh konsep tujuan manusia, tujuan hidupnya. Jika dia berkata aku harus kaya, aku harus sukses, aku harus menjadi orang hebat, itu tujuan hidupku, wajar orang akan berkata aku gagal. Tetapi Yesus memberikan satu pesan, tujuan hidup manusia adalah menghidupi firman Tuhan dan bagaimana memberitakan firman itu kepada orang lain. Jika kita menyadari kasih yang besar dari Yesus Kristus, sekarang bagaimana kita melakukan kasih itu kepada orang lain? Kita tidak hanya sebagai penerima, penikmat kasih, tetapi menyalurkannya kepada orang lain. Bapak Ibu saudara terkasih, tentu tidak akan mungkin kita berbicara firman Tuhan secara pribadi, lepas pribadi kepada semua orang. Tidak, itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin kita pergi ke tempat yang lain mengatakan firman Tuhan adalah seperti ini. Tidak. Tetapi tunjukkanlah bahwa kita adalah orang beriman dimanapun kita berada. Tunjukkanlah kebaikan itu, kualitas hidup itu dimanapun kita berada. Ketika di tengah-tengah tempat pekerjaan, jadilah orang baik di sana. Ketika di tempat perkumpulan, jadilah orang baik di sana. Ketika di perjalanan, jadilah orang baik di sana. Percayalah, kebaikan yang kita tunjukkan itu akan berdampak baik juga kepada orang lain. Itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan baru dalam diri seseorang. Karena memang pemberitaan Injil tidak hanya sebatas mulut, tidak dari mimbar, tetapi dari perbuatan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara terkasih, hal ini diungkapkan Yesus di penghujung perjumpaan mereka, bukan di awal. Artinya Yesus sudah membekali murid-muridnya dengan berbagai pengajaran, dengan berbagai kualitas iman. Tetapi Yesus tidak menginginkan murid-muridnya itu hanya benar untuk dirinya sendiri, mengerti firman Tuhan untuk dirinya sendiri. Sekarang
Tuhan mengaruniakan kita kepada berkat yang berbagai bentuk. Mungkin berkat kepintaran, berkat pengajaran, berkat kekayaan. Jika kita menyadari itu sebagai berkat, mari menjadi perpanjangan berkat kepada orang lain. Mari mensyukuri berkat itu bersama orang lain, tidak hanya kepada diri kita. Karena memang untuk itulah Tuhan memberikan berkat itu kepada kita. Bukan hanya untuk diri kita. Sehingga kita tidak boleh berkata, aku sudah lelah mencari ini, kamu hanya meminta. Aku sudah lelah mengumpulkan semua ini, aku sudah berkeringat untuk mencari yang terbaik. Sekarang kamu hanya meminta. Karena itulah Tuhan memberikannya kepada kita dengan cara kita. Maka mari kita memberikannya kepada orang lain yang belum menemukannya, yang belum memperolehnya. Agar kiranya manusia itu sama-sama bersyukur, sama-sama bersuka cita bahwa Tuhan itu adalah pengasih. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, karena kita berharga bagi Tuhan, maka kita diutus, maka jadilah orang Kristen yang berharga, yang berarti bagi sesama, menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan. Tuhan mengajarkan kami untuk memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, pengenalan kami kepada Tuhan bisa kami tunjukkan agar mengajak orang lain untuk mengenal Tuhan jauh lebih baik. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.